Salam sejahtera untuk kita semua. Kamu sedang berada di channel official Abu Nawas, tempat terbaik untuk menikmati cerita-cerita yang menghibur dan mendidik. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kisah Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menghiburku dengan kecerdikanmu," kata Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baiklah, Baginda. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur Anda?" Raja berpikir sejenak dan kemudian berkata, Aku ingin kau melakukan sesuatu yang mustahil. Bawakan aku seekor burung yang bisa berbicara seperti manusia." Abu Nawas mengangguk dan berkata, Baiklah, Baginda. Beri saya waktu 3 hari. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa tidak ada burung yang bisa berbicara seperti manusia. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Setelah berpikir lama, ia mendapatkan ide cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli seekor burung beo. Ia kemudian mengajarkan burung itu beberapa kata sederhana seperti halo dan selamat pagi. Setelah 3 hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan burung beo di tangannya. "Baginda, inilah burung yang bisa berbicara seperti manusia," kata Abu Nawas. Raja terkejut dan berkata, Benarkah? Coba aku dengar." Abu Nawas mendekatkan burung beo itu ke telinga raja dan berkata, halo, Baginda." Burung beo itu menirukan kata-kata Abu Nawas, halo, Baginda." Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku sangat terhibur." Namun, raja tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. "Abu Nawas, aku punya tantangan lain untukmu. Aku ingin kau menemukan seseorang yang bisa mengalahkanmu dalam adu kecerdikan." Abu Nawas mengangguk dan berkata, Baiklah, Baginda. Beri saya waktu 1 minggu. Abu Nawas kemudian pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari seseorang yang bisa mengalahkannya dalam adu kecerdikan. Ia bertemu dengan banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kecerdikannya. Akhirnya, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua yang bijaksana. Pria itu berkata, Abu Nawas, aku tahu kau mencari seseorang yang bisa mengalahkanmu. Aku akan mencoba. Abu Nawas setuju dan mereka berdua kembali ke istana. Di hadapan raja, pria tua itu berkata, Abu Nawas, aku akan memberimu teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, kau menang. Jika tidak, aku yang menang. Abu Nawas mengangguk dan berkata, Baiklah, apa teka-tekinya? Pria tua itu berkata, apa yang lebih berat dari gunung, lebih ringan dari bulu, dan lebih cepat dari angin? Abu Nawas berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah teka-teki yang sangat sulit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, jawabannya adalah pikiran. Karena pikiran bisa membawa beban yang berat, bergerak dengan cepat, dan seringkali tidak terasa. Pria tua itu tersenyum dan berkata, kau benar, Abu Nawas. Kau memang cerdik. Raja sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam kecerdikan. Aku sangat bangga padamu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, Baginda. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan.
Abu Nawas pulang dengan hati yang gembira, mengetahui bahwa ia telah menghibur raja dan membuktikan kecerdikannya sekali lagi. Lanjut lagi dengan kisah yang kedua Abu Nawas dan permintaan raja yang aneh. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku punya permintaan yang aneh untukmu. Aku ingin kau membawa air dari sumur yang kering. Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah, Baginda. Beri saya waktu 1 hari. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir. Ia tahu bahwa sumur yang kering tidak mungkin menghasilkan air. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Setelah berpikir lama, ia mendapatkan ide cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah ember kosong. Baginda, inilah air dari sumur yang kering, kata Abu Nawas sambil menunjukkan ember kosong itu. Raja terkejut dan berkata, Abu Nawas, ini hanya ember kosong. Di mana airnya? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, sumur yang kering tidak memiliki air. Jadi, ember kosong ini adalah air dari sumur yang kering. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku sangat terhibur. Namun, raja tidak puas hanya dengan itu. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lebih jauh. Abu Nawas, aku punya tantangan lain untukmu. Aku ingin kau menemukan seseorang yang bisa membuatku tertawa tanpa berbicara. Abu Nawas mengangguk dan berkata, baiklah, Baginda. Beri saya waktu 1 minggu. Abu Nawas kemudian pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari seseorang yang bisa membuat raja tertawa tanpa berbicara. Ia bertemu dengan banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kecerdikannya. Akhirnya, Abu Nawas bertemu dengan seorang badut yang sangat lucu. Badut itu berkata, Abu Nawas, aku tahu kau mencari seseorang yang bisa membuat raja tertawa. Aku akan mencoba. Abu Nawas setuju dan mereka berdua kembali ke istana. Di hadapan raja, badut itu mulai melakukan berbagai aksi lucu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia melakukan gerakan konyol, ekspresi wajah yang lucu, dan trik-trik yang menggelikan raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kau berhasil lagi. Aku sangat terhibur. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih, Baginda. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Abu Nawas pulang dengan hati yang gembira, mengetahui bahwa ia telah menghibur raja dan membuktikan kecerdikannya sekali lagi. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Beberapa hari kemudian, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku punya permintaan lain untukmu. Aku ingin kau menemukan cara untuk membuatku marah tanpa menyakitiku. Abu Nawas mengangguk dan berkata, baiklah, Baginda. Beri saya waktu 1 hari. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir. Ia tahu bahwa membuat raja marah tanpa menyakitinya adalah tugas yang sulit. Namun, ia tidak ingin mengecewakan raja. Setelah berpikir lama, ia mendapatkan ide cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kotak kecil. Baginda, inilah cara untuk membuat Anda marah tanpa menyakiti Anda, kata Abu Nawas sambil menyerahkan kotak itu kepada raja. Raja membuka kotak itu dan menemukan bahwa kotak itu kosong. Abu Nawas, ini hanya kotak kosong. Apa maksudmu? Tanya raja dengan nada marah. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, Anda sudah marah tanpa saya menyakiti Anda.
Itulah cara saya membuat Anda marah." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku sangat terhibur." Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan. Abu Nawas pulang dengan hati yang gembira, mengetahui bahwa ia telah menghibur raja dan membuktikan kecerdikannya sekali lagi.